Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Remita Nisa Ayudia sebagai moderator, Emi Ristiani sebagai pemateri, dan Riki Wijaya Saputra sebagai pemateri. Yang berjudul Sumber-sumber alam dan teknologi dan wira swasta. Materi yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersifat fisik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik, seperti galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Yang kedua, bersifat hayati, yaitu sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita, seperti semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma di dunia ini dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Peranan sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan memberikan peranan terhadap kegiatan ekonomi, kebutuhan baik rumah tangga maupun perusahaan keseluruhannya diperoleh dari alam, di mana perusahaan meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan yang dieksploitasi dengan cara memproduksinya. Dari hasil produksi akan ada produk yang dihasilkan, yaitu konsumsi dan sisa produk hasil produksi atau residu. Dari adanya kegiatan ekonomi tersebut, akhirnya kembali ke alam, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Peran sumber daya alam dalam pembangunan. 1. Sebagai pemenuhan atas tuntutan kebutuhan hidup manusia. 2. Sebagai bahan baku dalam proses-proses produksi. 3. Sebagai persediaan bahan baku bagi proses produksi. 4. Sebagai faktor penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. 5. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat digunakan selamanya. 6. Berperan dalam mendorong aspek pariwisata dalam menarik wisatawan. 7. Berperan sebagai aset negara berharga dalam suatu negara. Pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, biaya penggalian. Yang kedua, pengambilan sumber daya alam. Yang ketiga, adanya keindahan alam di tempat tersebut. Yang keempat, penggunaan sumber daya. Faktor penyebab penurunan kualitas lingkungan. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan ekonomi. Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Contoh, kebutuhan akan ketersediaan kayu yang memaksa kita untuk menebang hutan secara berlebihan dan terjadinya illegal logging. Kebutuhan transportasi untuk mobilitas laju perekonomian sering juga menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan kejadian yang ada di laut seperti overfishing. Sifat-sifat dan macam sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan dipelihara. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diganti. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam di mana proses pembuatannya sangat lambat, dan jika digunakan secara berlebihan dan dengan tidak bijaksana, maka sumber daya alam ini bisa habis. Proses pembuatan sumber daya ini dilakukan oleh alam itu sendiri, sehingga tidak bisa dilakukan oleh manusia. Proses pembuatannya pun membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga ratusan tahun. Contoh dari sumber daya alam ini adalah gas, minyak bumi, dan sebagainya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam di mana ketersediaan di muka bumi ini akan selalu ada, sehingga manusia tidak perlu khawatir saat menggunakannya, karena tidak akan habis selagi ada usaha dari manusia untuk memperbarui sumber daya alam ini. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sumber daya yang tidak dapat diganti.
adalah sumber daya yang ketersediaan di muka bumi ini akan selalu ada. Contohnya seperti cahaya, air, dan sebagainya. Pentingnya teknologi dalam penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, dalam pengambilan sumber daya alam. Yang kedua, barang olahan. Yang ketiga, pengendalian agar sumber daya alam tetap lestari. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pengambilan sumber daya alam, teknologi sangat dibutuhkan agar mempermudah, mempercepat, dan harganya pun lebih murah. Dalam barang olahan, teknologi sangat dibutuhkan agar barang yang dikelola menjadi efektif atau sesuai dengan harapan. Contohnya seperti sumber daya alam dari kepompong ulat sutra yang nantinya akan dijadikan benang dengan menggunakan mesin. Pengendalian agar sumber daya alam tetap lestari. Teknologi berupaya agar sumber daya alam tetap lestari, karena jika tidak dilestarikan, maka sumber daya alam tidak akan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, teknologi digunakan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia dari masa ke masa, dan sumber daya alam dimanfaatkan oleh teknologi agar teknologi semakin maju. Keadaan ekonomi yang membatasi sumber-sumber alam. Yang pertama, tidak tersedianya faktor lain. Yang kedua, organisasi yang kurang baik. Yang ketiga, distribusi yang tidak baik. Yang keempat, bentuk pasar yang tidak tepat. Yang kelima, perubahan-perubahan biaya. Dan yang keenam, ketergantungan pada ekspor. Materi selanjutnya yaitu teknologi dan wira swasta. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan wira swasta adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Peranan teknologi dan wira swasta. Yang pertama, kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja, sedangkan fungsi wira swasta adalah mengganti cara-cara lama dengan cara yang baru. Tipe-tipe semangat swasta. Yang pertama, innovating entrepreneur. Biasanya orang-orang ini bersifat agresif dalam percobaan dan tertarik pada kemungkinan untuk dapat dipraktekkan. Yang kedua, initiative entrepreneur. Orang yang siap untuk menggunakan inovasi-inovasi yang berhasil diketemukan oleh innovating entrepreneur. Yang ketiga, Fabian entrepreneur. Sifatnya penuh hati-hati dan ragu, yang nantinya akan meniru bila inovasi tersebut menunjukkan keuntungan. Dan yang keempat, drone entrepreneur. Sifatnya menolak untuk menggunakan kesempatan dalam merubah produksi, meskipun dengan biaya yang relatif rendah. Macam-macam inovasi. Inovasi dapat dibagi dalam macam-macam cara. Inovasi dapat berupa capital saving atau menghemat kapital dan labor saving atau menghemat tenaga kerja. Inovasi dapat dilihat juga dari sudut permintaan dan biaya-biaya seperti menekan biaya produksi atau cost reducing atau meningkatkan permintaan atau demand increasing. Klasifikasi yang terakhir ini dapat berupa keduanya, yaitu penurunan biaya dan juga meningkatkan mutu sehingga permintaan bertambah. Motif-motif inovasi. Motif inovasi yang pertama itu inovasi di negara barat. Pada pokoknya adalah berupa dorongan untuk mencari laba atau profit motif. Profit motif tidaklah cukup untuk inovasi, tetapi efektif atau tidaknya itu tergantung pada keadaan masyarakat, yang sudah tentu dirinya sendiri akan termasuk di dalamnya. Yang kedua, motif-motif di Uni Soviet. Pada negara-negara berkembang, keadaan masyarakat berbeda, baik dari sistem ekonomi maupun politiknya. Misalnya blok Uni Soviet itu dibalikkan sudah tentu akan meniru sedikit banyak dari Rusia. Sedangkan blok barat, misalnya Meksiko, Brazil, itu akan menggunakan atau meniru sistem kapitalis. Jadi dari sini kita lihat bahwa motif-motif itu berbeda. Demikian pula mengenai efektif tidaknya pelaksanaan inovasi itu adalah berbeda-beda pula, tergantung keadaan sosial dan kebudayaan di masing-masing negara. Efisiensi inovasi. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan supaya inovasi berhasil di negara berkembang adalah terlebih dahulu mendapat pengertian yang mendalam tentang sistem kebudayaan di mana perubahan-perubahan akan terjadi dan kemungkinan atau konsekuensinya, baik fisik maupun sosial.
Perlu bahwa perkenalan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan orang di luar masyarakat yang bersangkutan. Teknik baru hendaknya cocok dengan prinsip kemasyarakatan yang ada. Penyesuaian tersebut harus dengan perlahan. Perlu untuk memelihara saluran-saluran untuk kemajuan dan kepuasan dalam harapan-harapan. Terjadinya wira swasta. Bila sedikit saja adanya wira swasta, hal tersebut menunjukkan tidak kuatnya motif untuk mendorong inovasi yang menaikkan output dan juga karena adanya halangan yang besar. Harus selalu dipertahankan untuk mendorong inovasi yang lebih banyak dan mengurangi halangan-halangannya. Dapat ditarik kesimpulan, di negara-negara berkembang, ada kecenderungan distribusi penduduk yang tidak merata, yang akan mengganggu jalannya pembangunan. Sebab sumber daya alam di daerah jarang penduduknya tidak dapat diolah. Dan sejumlah besar penduduk di kota-kota besar menghasilkan jauh di bawah kapasitasnya. Hasil studi empiris tentang Economic of Growth menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat pembangunan ekonomi suatu negara dengan kapasitas human capital negara tersebut.